satu lagi isu yang juga rame kemarin itu soal UMP, Mas Anies. Nah, ini menarik, Mas, karena Mas Anies dianggap vis a vis dan berhadapan-hadapan dengan pemerintah pusat. Pertama, kita kemarin 2 hari lalu saya baca berita Apindo DKI juga udah kita abaikan saja keputusan gubernur ini, kita tetap jalan dengan keputusan lama kenaikan 0,8. Dan Mas Anies dianggap Anies Baswedan kan Indonesia juga gitu, karena ada beberapa yang ikut juga dengan langkah Mas Anies gitu. Gimana Mas soal UMP DKI ini polemik yang cukup serius juga terutama di kalangan pengusaha dan juga pekerja. Iya gini. Saya sudah sampaikan sebenarnya berkali-kali tuh bahwa kemajuan ekonomi itu akibat kerja kita bersama. Ada yang di dalam perekonomian itu menyumbangnya dalam bentuk modal, ada yang masuknya dengan teknologi, ada yang masuknya dengan tenaga kerja, ada masuknya dengan sumber daya alam. Itu yang kemudian membuat perekonomian kita bergerak. Dengan perekonomian kita bergerak, kemudian kita mendapatkan manfaat. Nah, ketika Jakarta selama bertahun-tahun tumbuh perekonomiannya, itu upah yang diberikan kepada buruh itu mengalami peningkatan. Jadi kalau boleh saya ambilkan datanya ya sebentar ya. Biar fakta bukan imajinasi. Bukan fiksi dan imajinasi tadi. Imajinasi. Nih, saya bacain ya. Jadi UMP di Jakarta itu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Ya memang kan selalu karena inflasi naik maka UMP juga naik. Kenaikan kita itu di 2017 itu 8,3%. Lalu 2018 8,7%. 2019 8%. 2020 8,5%. Lalu 2021 turun. Waktu itu naiknya hanya 3,3%. Kenapa ya ekonominya lagi turun? Nah, jadi selama ini kita itu mengalami peningkatan UMP rata-rata itu 8,7%. Rata-rata peningkatannya. Nah, sekarang kita kontraksi perekonomian, kemudian sempat turun jadi 3,3% peningkatannya. Nah, di tahun ini muncul formula baru yang disusun oleh Kementerian Tenaga Kerja dengan lewat PP 36 Mas ya? Iya, PP-nya PP 36. Rumus baru, dengan rumus baru itu UMP di Jakarta itu hanya naik 0,8%. Nah, saya ini mendapatkan amanat dari rakyat Jakarta untuk melaksanakan spirit konstitusi itu. Dan kenapa kita merdeka? Karena kita ingin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa itu kita memilih merdeka? Jadi ketika kemudian saya menyaksikan ekonomi kita meningkat, tapi UMP kita pertambahannya itu malah menurun, ada sesuatu yang salah di sini. Ada sesuatu yang salah. Kenapa formulanya diubah jadi begini? Ini bukan gubernur DKI yang mau berseberangan. Ini gubernur DKI yang mengatakan kenapa UMP diubah. Jadi ketika ada ketetapan waktu itu tanggal 21 November, gubernur seluruh wilayah harus menentukan UMP. Berdasarkan PP. Berdasarkan harus tanggal 21 itu. Jadi tanggal 21 kami tetapkan UMP-nya. Tapi kami tidak kemudian berhenti. Tanggal 22 langsung kita kirim surat kepada Menteri Tenaga Kerja menyatakan bahwa UMP atau formula itu bila diterapkan di Jakarta maka tidak fair. Kenapa tidak fair? Satu, di sini tidak ada upah minimum kota dan upah minimum kabupaten, nggak ada. Di provinsi lain itu ada UMP-nya bisa aja rendah, tapi kabupaten kotanya tinggi. Jadi Jakarta nggak bisa. Jadi nggak bisa rumus itu dianggap sama dengan seluruh provinsi. Yang kedua, ketika dipakai di Jakarta yang kenaikannya rata-rata 8%, muncul 0,8%, langsung orang bisa merasakan ini nggak adil ini. Uang tahun lalu saja hidup kita masih lebih sulit, ekonomi kita lebih sulit, itu saja tumbuh 3,3%. Lah masa sekarang kondisi lebih baik kok malah jadi 0,8 benar. Kan jadi dari 8 itu jadi 0, kan turunnya 90% tuh kalau bicara kenaikan. Nah, jadi saya mengajak kepada para pengusaha semua,
coba lepaskan dulu nih predikat pengusaha, lepaskan predikat buruh, lepaskan tuh predikat-predikat itu. Tapi sekarang kita duduk sebagai anak bangsa. Di kota di mana kemerdekaan dideklarasikan. Di sini kita berjanji untuk bekerja sebagai sebuah negara, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang lihat ini. Apakah ini mencerminkan semangat itu? Saya yakin tidak. Dan saya mendapatkan amanat dari konstitusi untuk menjalankan itu. Jadi saya sebagai pemimpin di kota ini, saya harus mengatakan kepada para pengusaha, Bapak-bapak Ibu, rumus yang Bapak Ibu mau terapkan ini tidak mencerminkan prinsip keadilan. Dan bila rakyat buruh ini mendapatkan pendapatan yang lebih baik, mereka pun akan menjadi konsumen dari seluruh produk yang ada. Dengan kata lain, daya belinya mereka menjadi meningkat. Nah, kenapa kok harus gubernur yang bicara? Karena buruh tidak mungkin bisa mengusahakan di level perusahaan. Gak bisa. Buruh itu kalau ngomong level perusahaan, pasti lemah posisinya. Pasti lemah. Dia bilang, Pak, kita minta kenaikannya seperti tahun lalu. Lemah posisinya, gak bisa. Karena itu gubernur. Dan gubernur pun tidak kemudian mengambil keputusan dengan angka yang random. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita menemukan angka 5,1% dari mana? 5,1% itu adalah menggunakan formula yang sudah dipakai bertahun-tahun. Formula itu menghasilkan angka 5,1%. Jadi sebenarnya ini kembali ke kitoh aja gitu. Iya, kembali ke kemarin. Kenapa? Ya karena kita tadi tidak ada UMK, tidak. Kemudian yang kedua, angkanya jomplang dengan yang ada selama ini. Nah, saya sampaikan pada dalam pertemuan dengan teman-teman pengusaha. Jadi akhir tahun kemarin kami mengumpulkan 50 pembayar pajak terbesar di Jakarta. Masuk nggak? Gue enggak. Wah, saya sih bayar pajak secukupnya, sesuai ketentuan. Semoga kita masuk ya, Dit. Amin. Amin. Nah, 50 terbesar dan tertib sebetulnya, yang tertib dan besar. Nah, pada waktu itu saya sampaikan semua bahwa kita ini selama 1,5 tahun itu menjaga kota ini agar stabil. Ketika perekonomian mengalami kontraksi, disiapkan sembako untuk warga Jakarta. Dan sembako warga Jakarta itu nilainya 2 triliun waktu itu. Dananya dari mana? Dananya tidak minta sumbangan dari dunia usaha. Dananya tahu dari mana? Dari take home pay tenaga kerja DKI. Para ASN DKI itu dipotong 50%. 50% dari gaji, dari take home pay mereka ya, tunjangan mereka, itu dipakai untuk membiayai sembako warga Jakarta. Jadi kalau ditanya warga Jakarta tuh anggarannya diambil dari mana? Diambil dari gaji yang harusnya dibawa pulang oleh para tenaga kerja Jakarta, ASN Jakarta. Waktu itu saya sampaikan pada semua, ini pilihannya. 2 triliun ini akan dipakai untuk 63.000 ASN DKI atau dipakai untuk membiayai 1,6 atau 1,5 juta keluarga di Jakarta. Itu secara aturan legal tuh. Legal. Dan itu pengorbanan yang sangat besar dari ASN DKI supaya warga di Jakarta bisa mendapatkan kebutuhan pokok. Jadi kemarin saya sampaikan di masa sulit kami tidak datang pada dunia usaha dan minta nyumbang, semuanya lagi kondisi sulit. Kami potong gaji, kami potong. Padahal biasanya termasuk Mas Anies juga gaji dipotong. Iya semuanya. Kan? Kalau PNS itu biasanya nggak pernah ngalami potong gaji. Nggak ada tambah ya. Nggak ada. Tapi di Jakarta potong tahun 2020 itu dipotong 50%. Nggak takut dibenci ASN? Saya sampaikan pada semua ASN. Semuanya begini. Bapak Ibu sekalian sampaikan ke rumah. Saya sampai bikin rekaman pesan khusus. Sampaikan kepada keluarga di rumah bahwa 50% dari uang yang biasanya ayah bawa pulang, ibu bawa pulang, hari ini uang itu diberikan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan di Jakarta. Jadi ini bukan uangnya dikasihkan kepada pemerintah, bukan. Uangnya dihibahkan, niatkan itu sebagai sedekah, niatkan itu sebagai membantu saudara sebangsa, saudara sekota. Karena memang uangnya dipakai untuk beli sembako. Jadi kita ini republik ini didirikan dengan semangat gerakan. Orang bangkit, dan saya bangkit bekerja untuk sesama pada masa itu. Saya pesankan pada para ASN ini di baju kita ada tulisannya
ada lambang pegawai negeri. Ini tulisannya apa? Abdi negara. Negara sedang dalam kondisi sulit, rakyat sedang dalam kondisi sulit, maka kita sebagai penyelenggara negara tanggung jawab berada di depan, berbagi pada sesama. Ini belum apa-apa dibandingkan dengan perjuangan orang-orang pendiri Republik belum apa-apa. Relax aja. Ini kalau denger pidato gini, ASN nyumbang 70% bos kasihnya bos. Potong 70. Gak dikit amat Pak. Jadi keberagaman itu fakta. Persatuan itu diupayakan. Anies Baswedan. Apal juga. Banyak nih Mas. Stoknya banyak. Jadi makanya kalau kembali soal PMP tadi, ketika saya ngomong sama para pengusaha tuh saya sampaikan bahwa ini menjadi 5% itu toh biasanya juga bayar 8% kok gitu. Sekarang bayarnya 5%. Jadi saya mengundang kepada para pengusaha semua, mari kita lihat ini sebagai peran sebangsa. Kita ini terlalu banyak dibagi-bagi. Ini pengusaha lawan buruh. Saya tidak sedang membela buruh, saya tidak sedang membela pengusaha, saya sedang membela prinsip keadilan. Saya sedang pegang itu. Ada konsekuensi nggak Mas? Secara politik, secara aturan hukum, karena juga ini bertentangan dengan PP, quote unquote bertentangan juga dengan pemerintah. DPRD juga minta Mas Anies untuk segera merevisi ini. Gimana? Ini sesuatu yang saya komunikasikan juga, tapi tentu tidak mungkin saya komunikasi kepada semua pihak ya tentang ini. Tapi prinsipnya menurut saya melihat bahwa formula yang digunakan rasanya harus dikoreksi demi stabilitas jangka panjang. Karena dengan formula seperti ini maka kita akan sulit sekali menghadirkan ketenangan. Saya sering bilang nih, kedamaian itu tidak ditandai dengan tiadanya konflik. Kedamaian itu ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Jadi kenapa orang tenang, damai, rasa adil. Satu lagi quote bos. Jadi ini kulaan quote ini kita. Kalau sekarang itu bayangkan coba, kalau tidak ada rasa keadilan, jangan harap ada kedamaian di dalam kota kita. Jangan harap ada ketenangan di kota kita. Kenapa? Karena tidak ada rasa keadilan. Tapi begitu ada rasa keadilan, maka orang akan merasa, oke, yuk kita jalan sama-sama, kita jaga kedamaian. Jadi bukan lihat ada konflik apa tidak, ada kekerasan apa tidak gitu. Tapi ada rasa adil apa tidak. Nah, ini yang ingin saya hadirkan di sini. Jadi saya tidak dalam rangka membela pihak A, pihak B, tidak. Dan kalau ada yang bilang Anies di demo kemudian merevisi, di balai kota tuh demo tiap hari. Jadi kalau tiap hari demo, tiap hari saya revisi urusan macam-macam. Kayaknya udah kenal semua tuh Pak. Woi, ketemu lagi. Jadi kemarin isunya nggak ini bro. Iya. Orangnya sama, kendaraannya sama, megafonnya sama. Jadi bukan itulah gitu. Ini justru saya ingin agar ini bisa dipertanggungjawabkan. Dan rasanya bagi teman-teman pengusaha, jalankan ini dengan niat menguatkan perekonomian rumah tangga orang-orang yang bekerja untuk Anda. Karena uang itu tidak dibuang percuma. Uang itu masuk ke rumah tangga orang yang bekerja untuk Anda, dipakai untuk beli peralatan sekolah, dipakai untuk beli kebutuhan pokok, yang itu semua memberikan manfaat. Dan kita ini semua ya, kalau di dunia usaha itu udah ada cost structure tuh. Ketika terjadi pandemi, kita juga nggak negosiasi kok sama pandemi. Dia bilang tolong dong pandeminya 3 bulan aja gitu, sehingga ini pertumbuhannya kita bisa ya kita gunakan itu sebagai faktor yang harus kita anggap sebagai di luar kontrol kita. Gitu. Jadi Anda PNS DKI rela dipotong 50%? Wah rela. 70 kasih. Ini terakhir nih pertanyaan saya, Pak Anies. Setelah 2022 ini kemana Pak Anies? Ini penasaran banget nih. Saya nggak bisa tidur mikirin ini semua. Waduh. Sampai sementara saya tidur nyenyak. Kok malah gue yang nggak bisa tidur ya? Saya juga belum tahu nih nanti kemana. Tapi yang jelas tuntaskan dulu sampai Oktober 22. Karena itu amanatnya. Dan peran bisa gonta-ganti.
Tapi mudah-mudahan di peran apapun beri manfaat. Peran bisa gonta-ganti. Ada itu satu dramawan terkenal namanya Stanislavski. Stanislavski. Dari Rusia. Apa lagi nih? Quotes-nya apa lagi nih? Ya. Itu Stanislavski itu pernah bilang begini. Dia seorang dramawan. Ya. Bahwa saya lebih mementingkan kekuatan aktor daripada kekuatan peran. Ini bicara pada orang-orang. Iya. Apa artinya? Artinya ada orang-orang yang mengandalkan kepada perannya untuk bisa diperhitungkan. Tapi ada orang-orang yang mengandalkan kekuatannya pada orangnya, bukan pada perannya. Pernah melihat ada orang yang bermain sebagai raja, sebagai panglima dalam sebuah film, dia nampak mempesona. Tapi ketika orang yang sama harus memainkan sebagai orang biasa-biasa saja, sebagai hamba sahaya, jadi kelihatan nggak menarik lagi. Tapi ada orang yang dikasih peran apapun, dia kuat. Artinya apa? Kekuatan dia bukan pada peran, kekuatan dia ada pada orangnya, pada aktornya, orangnya. Nah, saya ingin agar saya ini konsen pada kekuatan pribadinya. Perannya bisa gonta-ganti. Saya pernah menjadi A, B, C, D di peran apapun. Bismillah, insya Allah bermanfaat. Termasuk supir tadi ya. Dinas perhubungan. Ya. Dan ini juga di peran apapun. Saya di Jakarta ini belajar banyak sekali. Benar belajar banyak sekali. Kalau ditanya apa yang paling terasa di sini tuh kita ketemu dengan semua urusan dan belajar semua urusan. Dari mulai soal urusan pra kelahiran nih, ibu-ibu yang mengandung, sampai soal kematian itu diurus semua. Dari mulai kampung-kampung yang padat sampai pencakar langit yang super tinggi itu diurus. Jadi ini adalah pembelajaran luar biasa, karena itu saya ingin tuntaskan ini sampai Oktober. Habis itu nanti kita lihat apa yang harus dikerjakan. Tahu nggak Anda Stanislavski itu siapa? Anda netizen katro. Taunya ini kan, it's my dream, it's not her. Ya ini ibarat cerita itu Reza Rardian, bos. Wah, ada sebut nama. Nggak apa-apa, kan kawan gua. Ya kan? Mas Anies nih kalau di filmin yang main Reza juga. Jadi kita akan lihat bagaimana. Nggak mungkin Panji dan main kan. Karena Panji udah mau pergi. Kata Mas Anies. Oke, Mas Anies, thank you. Sama-sama. Menarik sekali perbincangan kita ya Ria. Selama udah lebih dari 1 jam ini, dan kita lihat setelah 2022 ini apa mimpi dan perannya untuk seorang Anies Baswedan, ya kan. Tapi sebelum kita tutup, Ri, ada quick question untuk Mas Anies. Saya minta saya dan Arya akan sebutkan sosok nama. Mas Anies ungkapkan 3 kata untuk orang ini. Nah, 3 kata saja. Misalnya Anies Baswedan keren banget sekali. Supaya aman, bos, supaya mau jawab ini. Ayo. Pertama, Presiden Jokowi. Pembangunan, rakyat kebanyakan, kemudian masa depan. Nah, Basuki Cahayapurnama, Gubernur Jakarta, kemudian Komisaris Pertamina, dan mantan Bupati Belitung Timur. Pejabat semua. main aman kawan ini, bos. Siapa lagi nih? Habib Rizik. Ulama, kemudian guru, kemudian aktivis. Giring Ganesha, mahasiswa Paramadina. 2 aja mas.
Gak usah 3. Lo kan ketua partai juga. Oh iya, kita partai ya. Sama penyanyi ini, apa Laskar Pelangi itu. Saya suka lagu-lagunya itu. Waduh. Ada pesan-pesan untuk giring? Jangan menggiring-menggiring. Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. See you.